Umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa lagi dalam renungan singkat secara live streaming bersama Romo Gabriel Senda SPD. Hari ini kita telah masuk minggu ketiga masa Advent, dan bacaan yang akan kita renungkan dari Injil Yohanes bab 1 ayat 6 sampai 8, 19 sampai 28. Kisah Injil ini diawali dengan pernyataan, datanglah seorang utusan Tuhan, namanya Yohanes. Peranan orang ini, yakni Yohanes, dipertanyakan sepak terjangnya, ajarannya oleh para imam di Yerusalem. Dan Yohanes dengan terus terang menyatakan kepada utusan imam yang datang menanyakan identitasnya. Ia berkata, "Aku bukan Mesias, aku bukan Elia, aku bukan terang itu. Aku hanyalah seorang yang berseru-seru di padang gurun. Aku orang biasa, aku hanya mewartakan Dia yang akan datang, Dia yang luar biasa." Dengan demikian, Yohanes telah menyatakan seorang yang akan datang, yang akan menghapus dosa-dosa dunia. Di pihak lainnya, Yohanes menyadari atau tahu diri, ia tahu status dan perannya, dan dengan jujur dan rendah hati, ia menyatakan bahwa yang di hadapan yang akan datang adalah seorang yang lebih mulia dari dia. Tetapi ia tidak dikenal di dalam kehidupan orang-orang Israel. Bahkan Yohanes menyatakan dia sudah hadir, tetapi tidak dikenal. Saudara-saudari, Yohanes Pembaptis telah memberikan pelajaran penting bagi kita. Pertama, Yohanes menyatakan bahwa Dia yang akan datang, Dia yang dinantikan itu telah hadir di tengah kita, tetapi tidak dikenal. Yang kedua, Yohanes telah menyatakan kerendahan hatinya untuk siap sebagai utusan Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Dia yang kemudian dikenal sebagai Mesias. Hal ini memberikan pesan bagi kita, yakni bahwa seperti Yohanes, kita telah menerima Yesus, tetapi bahwa kita kurang menyadari peranan kita. Tidak sekedar percaya kepadanya, kita juga perlu menyadari bahwa kita adalah utusan yang mempersiapkan kehadiran datangnya Tuhan di tengah kehidupan kita. Kita memang bukan Tuhan. Seperti Yohanes, kita juga bukan Mesias. Kita hanyalah saksi-saksi dan hamba yang sederhana. Dengan kata lain, kewajiban kita
dalam status seperti itu adalah menghantar banyak orang untuk mengenal Tuhan. Bukan membuat orang sepenuhnya bergantung pada kita. Di dalam setiap tantangan dan kesulitan hidup orang-orang di sekitar kita yang telah kita bawa kepada Tuhan, Dia sendiri akan mengetahui kemana ia akan berpaling, kemana ia akan akan mencari pertolongan. Yohanes juga telah memberikan kita nasihat yang sangat penting. Jadilah dirimu sendiri. Terimalah dirimu, tampil apa adanya, dan kerjakanlah apa yang harus dikerjakan. Jangan merambah pekerjaan orang. Yohanes tidak pernah merampas karya yang menjadi hak dan kewajiban dari Sang Mesias. Di hadapan Dia yang akan datang, Yohanes sudah menyatakan, Ia adalah yang lebih mulia daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara-saudari, masing-masing kita memiliki jalur hidup sendiri sesuai dengan rencana Tuhan. Di sini kita dituntut untuk jujur dan rendah hati, serta melaksanakan tugas kita dengan penuh tanggung jawab. Inilah arti dari warta yang disampaikan oleh Yohanes. Luruskanlah jalan Tuhan. Kita menantikan kedatangan Tuhan dengan menjalani hidup kita dengan penuh tanggung jawab, khususnya dalam kebaikan dan kebenaran. Kita juga mengatur sikap kita dengan rendah hati. Bila kita berdosa, kita siap untuk memohon ampun kepada Tuhan, untuk berjanji kembali di hadapan Dia untuk melaksanakan tugas kita dengan baik dan benar, seperti dalam ungkapan doa tobat. Dengan rahmat Tuhan, aku berniat berjanji untuk tidak melakukan dosa lagi. Itulah cara kita mempersiapkan kedatangan Tuhan, baik di dalam hati kita dan pengalaman kita berjumpa dengan Dia dalam hidup, dalam setiap pelayanan dan pekerjaan kita yang benar. Sadarlah atas panggilan Tuhan bahwa kita menjadi utusannya. Jalankan tugas kita dengan sepenuh hati, tanggung jawab. Bertumbuhlah dalam kerendahan hati. Kita dapat memuliakan Tuhan dengan menjadi seorang yang melayani, yang menjalankan tugas dengan baik. Pasti banyak orang akan mengalami kehadiran Tuhan melalui pelayanan kita. Tuhan memberkati.